Fajar Alfian secara terbuka mengakui dirinya melakukan banyak sekali kesalahan fatal yang membuat mereka takluk di semifinal China Masters. Kabar kurang mengenangkan datang dari Shenzhen, di mana langkah pasangan ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, harus terhenti di babak semifinal China Masters 2025. Mereka gagal menembus pertahanan rapat unggulan pertama dari Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Benar sekali. Bertanding di Shenzhen Arena pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2025, Fajar dan Fikri harus mengakui keunggulan lawan setelah berjuang selama 2 game. Pertandingan berakhir dengan skor yang cukup telak, 13-21 dan 17-21. Sebuah hasil yang pastinya meninggalkan kekecewaan mendalam. Tentu saja, setelah pertandingan, Fajar Alfian tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia secara terbuka dan jujur mengakui bahwa performanya hari itu jauh dari kata maksimal. Ia merasa menjadi biang keladi dari kekalahan timnya karena melakukan terlalu banyak kesalahan yang tidak perlu. Ini adalah sebuah pengakuan yang menunjukkan jiwa besar seorang atlet. Fajar mengatakan, "Hari ini saya pribadi banyak melakukan kesalahan." Ia melihat lawannya, Kim dan Seo, bermain dengan sangat rapi dan solid. Mereka hampir tidak melakukan kesalahan sendiri. Fajar dan Fikri sudah mencoba berbagai strategi untuk menembus pertahanan mereka, namun pasangan Korea itu selalu siap dan tampaknya sudah belajar banyak dari pertemuan mereka sebelumnya. Fajar bahkan menggambarkan betapa sempitnya lapangan terasa saat itu. Ia merasa Kim dan Seo berhasil menutup setiap celah sekecil apapun. Ruang gerak mereka seakan dikunci, membuat Fajar dan Fikri kesulitan untuk mengembangkan permainan. Dari situlah muncul keraguan-raguan yang berujung pada kesalahan-kesalahan fatal. Di sisi lain, Muhammad Shohibul Fikri juga memberikan analisisnya. Menurut Fikri, keunggulan lawan sudah terasa sejak awal rally dimulai. Pasangan Korea selalu berhasil menurunkan bola lebih dulu, membuat Fajar dan Fikri terus-menerus berada dalam posisi bertahan. Mereka selalu keduluan dalam inisiatif serangan. Fikri menambahkan bahwa pada bola pertama dan kedua, Kim dan Seo juga jauh lebih unggul. Bahkan, ketika Fajar dan Fikri mencoba untuk bermain dengan strategi no-lob atau permainan drive cepat, lawan mereka tetap bisa meladeni dengan sangat baik dan bermain dengan aman tanpa mengambil risiko yang tidak perlu. Ini menunjukkan betapa matangnya persiapan lawan. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi Fajar menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk berlarut-larut dalam kekecewaan. Mereka harus segera bangkit dan mengalihkan fokus ke turnamen berikutnya. Menurut jadwal, mereka akan langsung terbang ke Korea keesokan paginya untuk mempersiapkan diri menghadapi Korea Open. Betul sekali, Fajar mengatakan, dengan hasil ini, kami besok pagi akan langsung terbang ke Korea. Kami akan menyiapkan lagi untuk Korea Open. Ia juga berencana untuk segera berdiskusi dengan Fikri dan pelatih untuk mengevaluasi secara mendalam pertandingan semifinal tadi. Mereka akan mencari tahu apa saja kekurangan yang ada dan mencoba memperbaikinya. Sebuah sikap profesional yang patut diacungi jempol. Fajar menambahkan, namanya pertandingan ada menang atau kalah. Ini jadi pembelajaran untuk kami buat ke depan. Kekalahan di China Masters ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pasangan peringkat 4 dunia itu untuk bisa tampil lebih baik lagi. Dengan terhentinya langkah Fajar dan Fikri, Korea Selatan berhasil mengamankan 1 tiket final dan menjaga asa untuk meraih gelar juara. Sementara bagi Fajar dan Fikri, ajang Korea Open pekan depan akan menjadi panggung pembuktian, kesempatan untuk bangkit, menebus kegagalan, dan menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu pasangan terbaik dunia. Kita semua berharap Fajar dan Fikri bisa mengambil hikmah dari kekalahan ini, memperbaiki setiap kesalahan, dan kembali dengan performa yang jauh lebih kuat di Korea. Dukungan kita semua akan selalu menyertai perjuangan mereka. Maju terus bulu tangkis Indonesia.
Perjuangan heroik Fajar Fikri harus berakhir dramatis di semifinal China Masters setelah 2 game penuh ketegangan melawan tembok pertahanan Korea. Partai semifinal ganda putra El Ining China Masters 2025 menghadirkan duel panas antara wakil Indonesia Fajar Alfian Fardi Muhammad Sohibul Fikri melawan duet Korea Selatan Kim Won Ho Seo Seung Jae. Sejak awal game pertama, pertandingan langsung berjalan ketat dengan tempo cepat khas sektor ganda. Awal laga menunjukkan keseimbangan. Kedua pasangan saling mencuri poin hingga kedudukan imbang di angka 4-4. Namun setelah itu, Kim Seo mulai menemukan pola permainan mereka. Dengan pertahanan rapat dan serangan balik yang tajam, pasangan Korea perlahan mengambil alih kendali. Fajar Fikri sempat mencoba menempel ketat, tetapi momentum lebih sering berpihak pada lawan. Kim Seo tampil lebih konsisten dalam mengelola rally perenjang. Sementara pasangan Indonesia beberapa kali kehilangan poin dari kesalahan sendiri. Keunggulan terus melebar dan Kim Seo akhirnya menutup game pertama dengan kemenangan 21-13. Dominasi mereka di fase akhir membuat Fajar Fikri harus berjuang lebih keras jika ingin membalikan keadaan di game berikutnya. Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Memasuki game kedua, pertandingan berlangsung lebih seru dan menegangkan. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri tampil lebih berani mengambil inisiatif, berusaha menekan sejak awal agar tidak kembali tertinggal seperti game pertama. Pertarungan pun berjalan ketat, dengan skor nyaris selalu beriringan. Kedua pasangan saling adu kecepatan dan ketahanan di depan net, membuat rally-rally panjang yang memicu sorakan penonton. Fajar Fikri sempat mampu menempel hingga kedudukan 15-15. Namun, pada momen krusial, Kim Seo menunjukkan ketenangan yang lebih baik. Pasangan Korea memanfaatkan celah kecil dengan sangat efektif, meraih poin-poin beruntun yang mengubah jalannya game. Fajar Fikri mencoba bangkit, tetapi kesalahan sendiri di akhir laga membuat jarak kembali melebar. Akhirnya, Kim Seo menutup game kedua dengan kemenangan 21-17. Hasil ini memastikan langkah mereka ke partai final, sementara perjuangan Fajar Fikri terhenti di babak semifinal turnamen Super 750 ini. Dengan modal juara China Open Super 1000, Fajar dan Fikri siap memberikan kejutan besar dengan menantang pasangan nomor 1 dunia di semifinal China Masters 2025. Selamat datang kembali di channel kami, tempatnya update berita badminton paling panas dan mendalam. Hari ini, jantung para pecinta bulu tangkis Indonesia berdebar kencang. Ganda putra kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil melaju ke semifinal China Masters 2025. Benar sekali, kemenangan mereka di perempat final atas pasangan Malaysia, Goh Se Fei dan Nur Izzuddin benar-benar meyakinkan. Fajar dan Fikri menang telak 2 game langsung, 21-16 dan 21-11. Sebuah performa yang menunjukkan kelas dan kesiapan mental mereka. Namun, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Di babak semifinal, lawan yang menunggu bukanlah lawan sembarangan. Mereka adalah monster bulu tangkis saat ini, sang juara dunia 2025, sekaligus juara All England 2025, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae dari Korea Selatan. Pasangan Korea ini adalah unggulan pertama turnamen dan menduduki peringkat 1 dunia BWF. Sebuah tembok raksasa yang harus didaki oleh Fajar dan Fikri. Kim dan Seo sedang dalam performa puncak mereka dengan kepercayaan diri setinggi langit setelah meraih gelar-gelar paling prestisius tahun ini. Banyak yang mungkin gentar mendengar nama besar mereka, tapi tidak dengan Fajar dan Fikri. Dalam wawancaranya, Fajar Alfian menyatakan bahwa dia dan Fikri sama sekali tidak gentar. Dia berkata,
pasti senang bisa kembali ke semifinal. Tidak mudah perjalanan dari babak pertama, tapi kami menikmati setiap prosesnya, setiap harinya. Ini adalah mentalitas seorang juara. Fajar juga menambahkan bahwa komunikasi antara dirinya, Fikri, dan pelatih berjalan sangat baik dan lancar. Inilah kunci mengapa mereka bisa tampil solid dan tanpa beban di sepanjang turnamen ini meskipun status mereka bukan unggulan. Betul, jangan lupakan Fajar dan Fikri saat ini berada di peringkat 76 dunia. Sebuah perbedaan peringkat yang sangat jauh jika dibandingkan dengan Kim dan Seo yang berada di puncak takhta. Tapi, peringkat hanyalah angka bagi mereka yang punya nyali. Dan Fajar Fikri punya bekal yang tidak kalah mewah. Mereka datang ke turnamen ini dengan status sebagai juara China Open 2025, sebuah turnamen level Super 1000. Kemenangan itu membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan siapa saja, kapan saja. Ini adalah modal besar yang mereka bawa ke semifinal. Fajar sendiri mengakui betapa luar biasanya performa lawan mereka. Dia menyebutkan, di semifinal melawan Kim Seo tidak ada pilihan yang mudah. Kim Seo dengan performa luar biasa tahun ini, dengan juara All England, juara dunia, dan sederet gelar lainnya, pasti tampil percaya diri. Ini menunjukkan rasa hormat, tapi bukan rasa takut. Sementara itu, Muhammad Shohibul Fikri memberikan pernyataan yang membuat kita semakin optimistis. Fikri mengaku bahwa dia dan Fajar telah mempelajari dengan saksama permainan calon lawan mereka. Inilah yang membuat mereka lebih percaya diri saat melangkah ke lapangan nanti. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Ini akan menjadi pertarungan antara kepercayaan dunia melawan semangat membara dari sang kuda hitam yang berbahaya. Kim dan Seo punya segalanya, kecepatan, kekuatan, dan pengalaman. Tapi Fajar dan Fikri punya sesuatu yang tidak bisa diremehkan, keberanian dan rasa lapar akan kemenangan. Secara taktis, Fajar dan Fikri harus bisa meredam permainan cepat yang menjadi andalan pasangan Korea. Mereka harus bisa mengontrol ritme permainan, tidak terpancing untuk bermain terburu-buru, dan memaksimalkan setiap peluang yang ada untuk menyerang. Kunci kemenangan akan terletak pada siapa yang bisa lebih tenang dan cerdik di momen-momen kritis. Ini bukan hanya soal teknik dan fisik, tapi juga perang mental. Fajar dan Fikri harus menunjukkan bahwa mereka pantas berada di level ini, bahwa gelar China Open mereka bukanlah sebuah kebetulan. Mereka harus bermain lepas, menikmati pertandingan, dan membiarkan seluruh kemampuan terbaik mereka keluar. Jadi, para badminton lovers, apa prediksi kalian? Apakah Fajar dan Fikri mampu menciptakan kejutan terbesar di China Masters dengan menumbangkan sang juara dunia? Ataukah Kim dan Seo akan kembali menunjukkan dominasi mereka? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita satukan doa dan dukungan untuk Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Semoga mereka bisa memberikan performa terbaik, bermain tanpa beban, dan mengibarkan bendera merah putih di babak final. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.